Wabarakatuh. 97.8 AM Star Family Radio, The Real Family Radio. Nah, mungkin buat Star Family masih agak kaget-kaget ya ngedengerin suara saya yang malam ini agak sedikit beda dari penyiar biasanya. Nah, malam ini kita ada Voice of Nusantara. Jadi kebetulan kami dari IKPMD Aceh. Di sini kami ada 3 orang dan saya sendiri Ira. Saya Zaki. Dan saya Yevi Sunanda. Oke, malam ini kita akan ngebahas kurang lebih ya bagaimana Aceh itu sendiri. Nah, jadi buat Star Family semua yang penasaran gimana sih Aceh itu, makanya tetap stay tune terus ya di sini di 97.8 AMC Star Family Radio. Nah, jadi kita akan mulai nih bincang-bincang terkait apa sih Zaki, Yevi? Mungkin yang pertama itu asal-usul dari bangsa Aceh sendiri ya. Mungkin teman-teman perlu tahu Aceh itu sebenarnya dari mana sih? Aceh itu sebenarnya adalah sebuah nama ya yang terdapat dalam banyak legenda, mitos dan cerita-cerita ya. Aceh itu bisa dibilang sudah eksis sejak ribuan tahun yang lalu ya. Wah, lama banget ya berarti ya. Enggak, sebenarnya sih cuma ratusan tahun yang lalu. Oh, iya. Mungkin awalnya itu pada kemunculannya ketika kerajaan Poli di Pidi ya. Kemudian Aceh juga tidak mengenal yang namanya dijajah ya, karena kita selama ini tidak pernah dijajah. Jadi 350 tahun dijajah Belanda itu tidak pernah berlaku di Aceh ya. Makanya kita tetap istimewa ya. Iya. Jadi sampai tahun 1945 itu kita masih ada perlawanan-perlawanan kecil lah ya. Melawan Belanda, Jepang, Portugis dulu ya. Mungkin itu sedikit perkenalan ya tentang asal-usul bangsa Aceh ya. Oke, mungkin buat Star Family yang mau ikut gabung bareng kita ya, boleh langsung di fanspage FB-nya, yaitu di AMC spasi Star spasi Family, atau bisa mention di Twitternya, yaitu di AMC_Star Family, atau juga bisa langsung gabung di SMS, yaitu di 087 541 3769. Atau mau yang ikut gabung langsung di studio, boleh langsung di line telepon di 0274 377 625. Mau yang streaming juga boleh di www di amcstarfamily.com. Oke, nah sekarang kita mau bahas lagi nih. Mungkin Star Family juga masih ada kurang pembahasan tentang Aceh gitu. Jadi ya bisalah kita membuka kembali wawasan Star Family tentang gimana sih Aceh itu sendiri gitu. Mulai dari potensi pariwisatanya mungkin, atau juga dari organisasi apa aja sih yang organisasi Aceh ya lebih khususnya yang ada di Jogja. Gimana ya, Vi? Ya, mungkin saya juga sedikit perkenalan ya sebelumnya tentang Aceh. Jadi sebenarnya itu Aceh itu unik. Unik kenapa? Karena Aceh itu pertama kali tahun 1511 sampai dengan 1959 itu Aceh dikenal dengan Aceh Darussalam. Nah, pada saat itu kemudian tahun 1999 sampai 2001 namanya itu berubah menjadi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian tahun 2001 sampai 2009 itu menjadi Nanggro Aceh Darussalam, dan sekarang mulai tahun 2009 sampai 2013 saat ini itu dikenal dengan Aceh saja, seperti itu. Berarti banyak sekali perubahan ya. Iya, sekali. Jadi maka itulah keunikannya seperti itu kan. Jadi memang kalau kita melihat kembali bagaimana sejarah Aceh, kenapa Aceh diberi dengan gelar istimewa, mungkin dia dari sejarahnya. Sama dengan Jogja ya. Kenapa jadi beri istimewa? Karena sejarahnya itu. Ya, sejarahnya mungkin ya seperti Bang Zaki katakan tadi, bahwasanya Aceh tidak pernah dijajah seperti itu. Walaupun pada saat Indonesia dijajah, Aceh tetap melakukan perlawanan di saat Belanda ingin masuk ke Aceh seperti itu. Dan pada saat itu pula ya misalnya seperti Snok Horon ya. Ya, jadi tentang ya bagaimana dia mencoba memasuki Aceh dengan cara dia menyamar sebagai seorang ulama, padahal dia bukan sebagai seorang ulama. Dia perjuangan dia sampai dia harus pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, dia belajar tentang hadis-hadis, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang syariat Islam. Akhirnya dia pergi ke Aceh dan menikah dengan orang Aceh.
kemarin tuh tsunami gimana ya, kayak gitu kan. Pasti embel-embel tsunami-nya itu belum hilang sampai sekarang. Tapi Dan Iya, gimana? dan sebelumnya juga iya. mungkin ada yang namanya konflik, gitu kan, konflik di Aceh. Dan mungkin kita bisa nih sharing ke Star Family, gimana sih sebenarnya konflik di Aceh yang berlangsung dulu gitu, seperti apa? Kayak Tapi gitu. sebelumnya Ira, ini sesi saya ya, sesi belajar bahasa Aceh. Oh, belajar bahasa Aceh, oke. Tadi udah tidur malam. Sekarang malam. apa nih mau diajarin lagi? Sekarang ini gimana sih cara nembak cewek Aceh? Ya ampun. Ya udah, ini pura-puranya aja nih. Coba nih kamu deh Bang, aku kayak gimana sih? Apa ya? Aku sayang kamu, bahasa Acehnya apa? Aku sayang kamu itu lon galak gata. Lon galak ke gata, gitu ya. Lon itu saya, Hah? galak itu Suka. sayang ya. Gata itu kamu, adik ya. Oh, adik. Oh, jadi kalau di Aceh itu nama, kalau di Jogja ini ada apa? Mas sama Mbak ya. Kalau di Aceh itu panggilannya itu Adik, abang sama adik. Oke. Ya itu. Jadi langsung saja dilanjutkan oleh Yepi. Ini Apa tadi, mungkin konflik bahas ya? tentang konflik ya. Iya, mungkin ya orang mungkin banyak nanya-nanya ya, kenapa kok bisa Aceh tuh kok konflik gitu kan? Iya. Ya mungkin berawal ya pada saat itu Aceh merasa bahwasanya mereka itu ya seperti terzolimi gitu kan, dalam kata kutip terzolimi. Artinya apa? Mereka itu ya kita merasa kalau mungkin kekayaan kita itu banyak. Ya, tapi kenapa kok bisa Aceh itu berada di bawah peringkat ya dikatakan sebagai daerah termiskin di Indonesia gitu kan. Padahal kita tuh memiliki kekayaan yang banyak. Jadi pada saat itu mungkin tidak heran di saat seperti itu masyarakat Aceh membentuk ya seperti pemberontakan itu akhirnya menjadi ya GAM Gerakan Aceh Merdeka. Ya pada saat itu ya Aceh ya banyak memiliki masalah-masalah ya, Iya. konflik, kemudian juga kemajuan ekonominya ya tidak merata gitu. Ya pada saat seperti itu tepatnya tahun 2004 ya, yang kemarin itu 24 Desember ya kita juga kena yang namanya itu tsunami gitu kan. Ya mungkin kalau tsunami dikatakan tsunami kita tidak pernah hilang dari benak masyarakat Aceh. Jadi pada saat itu kalau kita lihat tsunami ternyata membawa banyak berkah ya. Dalam satu sisi membawa banyak berkah. Pertama apa? Dengan adanya tsunami ya kita telah dapat merasakan bagaimana rasanya damai gitu kan. Perdamaian dengan antara Aceh dan RI gitu. Padahal kalau melihat dari kehilangan nyawa itu mencapai 170.000 orang, itu begitu luar biasa banyaknya. Kemudian juga banyak infrastruktur yang lain yang hancur, kemudian juga perekonomian yang lain yang hancur, banyak kerugiannya juga. Tapi keuntungannya juga banyak gitu. Dengan adanya tsunami yang kemarin itu, ya kita bisa melihat bagaimana Aceh saat ini. Mungkin kalau memang kita tidak pernah ada tsunami, ya Kita mungkin masih konflik gitu ya, nggak tahu lah gitu kan. Ya mungkin semua itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bagaimana baiknya, kadang kita ya di atas, kadang di bawah, kadang-kadang ya baik, kadang-kadang enggak gitu kan. Ya mungkin semua itu ya kembali kepada kita, bagaimana ya dari masyarakat Aceh sendiri itu kan. Bagaimana kalau kita terlalu ya berpikir tentang konflik, ya kita nggak pernah maju gitu. Kalau memang kita terlalu tenggelam dalam ya musibah yang kemarin itu juga tidak pernah maju. Tapi kita lihat sekarang ini ya Aceh alhamdulillah udah maju, udah banyak perkembangan. Ya kemudian juga ya udah stabil gitu kan. Perekonominya, pendidikannya ya udah luar biasa gitu. Mungkin ada tambahan sedikit ya dari saya. Ini tentang konflik ya. Yang saya ingat itu konflik itu pertama sekali terjadi ketika ratusan tahun yang lalu, ketika Aceh masih terpecah-pecah dari kerajaan-kerajaan kecil ya. Kemudian datang Portugis dan saya lupa Sultan Aceh siapa namanya ya. Kemudian menggabungkan ya semua kerajaan kecil itu menjadi satu kerajaan Aceh besar, itu kerajaan Aceh Darussalam maksudnya. Kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian memukul mundur ya Portugis. Kemudian itu awal mulanya konflik di Aceh. Kemudian konflik selanjutnya terjadi ketika Belanda menyatakan perang pada Aceh. Kita juga pernah dulu perang dengan Amerika dulu ya. Kemudian Belanda kemudian melawan Jepang. Kemudian di dalam masa kita masuk dalam Republik Indonesia, pertamanya konflik pertama itu DITI ya, yang terkenal itu namanya
mungkin ada masalah miskomunikasi dengan Pak Soekarno ya. Belum ada Facebook dulu. Ya, jadi memberontak gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan kemudian Daud Beree pun turun gunung mau berdamai, sehingga kemudian Aceh diberi status istimewa ya, daerah istimewa Aceh. Kemudian tapi itu masih tidak membuat orang Aceh puas. Iya. Artinya kekayaan alam kita masih dikeruk oleh asing ya. Kita masih miskin. Kemudian baru naiklah GAM yang didirikan oleh Hasan Tiro. Hasan Tiro itu sendiri adalah muridnya Bu Daud Beree. Kemudian ya karena kita sudah berkonflik selalu, akhirnya kita kena tsunami. Tapi ya tsunami itu juga sebuah berkah seperti dikatakan Yevi tadi ya. Sehingga kita sekarang banyak sekali ya teman-teman kita dari seluruh dunia membantu kita ya, seperti itu. Ya, perdamaian itu kemudian kita mencapai perdamaian tahun 2005. Dan tanggal 15 ya. Tanggal 15 Agustus 2005 kita setiap tahun memperingatinya. Biasanya kita ke Masjid Raya Baitur Rahman berdoa ya, berzikir bersama-sama ya. Dan perdamaian itu adalah tanggung jawab kita bersama ya, baik kita masyarakat Aceh maupun masyarakat Indonesia semua ya. Seperti itu. Iya, emang dari dulu kalau kita berbicara tentang perang ya, itu Aceh luar biasa. Pertama apa? Kita buktinya banyak jenderal-jenderal Belanda itu meninggal ya. Bahkan dikatakan itu kuburan Kerkhoff yang ada di Banda Aceh itu mencatat rekor dunia sebagai negara sebagai kuburan terluas di dunia setelah di Belanda. Jadi di Belanda itu ada kuburan-kuburan Belanda, dan di luar dari Belanda itu ada kuburan terluas itu ada di Banda Aceh gitu, di Kerkhoff. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pahlawan-pahlawannya ya, kita juga ya wanita Aceh itu luar biasa. Oh iya, ini ada Ira satunya. Ya, misalnya kita ini ya Cunyak Din, ada Cunyak Mutia, kemudian Laksamana Melayati, Pacut Bara dan Tuku Pakinah kan. Dan samping itu ya ada seorang wanita di balik kuatnya hebatnya seorang wanita juga ada seorang pria gitu kan. Seorang pria tuh misalnya ada ya Sultan Iskandar Muda yang sudah kenal seluruh dunia. Kemudian juga ada Tuku Jiri Tiro, Tuku Umar, Palma Bolin, Tukunya Arif, kemudian juga Tuku Muhammad Hasan gitu kan. Mungkin ya saya tertarik ketika diucapkan oleh Bang Zaki tentang Hasan Tiro. Ternyata Hasan Tiro itu adalah alumni UII. Dia promosi nih ya. Dari Fakultas Hukum ya. Ya beliau ternyata memang sejak di kuliah ternyata beliau seorang militan. Jadi orang yang memiliki menegakkan keadilan seperti itu. Jadi kalau emang ada hal yang tidak beres, dia langsung berontak. Dia bilang ini nggak jelas nih. Ini keadilan ini kok gini kan. Masa kita hidup negara hukum tapi kayak gini. Jadi pada saya itu nggak heran dong kalau emang Hasan Tiro GAM dinintik dengan Hasan Tiro, bahkan menjadi wali Nanggro pada saat itu kan. Karena kan ya dari latar belakangnya beliau tuh emang udah keturunan raja. Kemudian juga beliau memiliki darah ya militan seperti itu. Mungkin teman-teman masih ada informasi-informasi yang kurang enak ya tentang Hasan Tiro. Iya, benar sekali. Mungkin miskomunikasi seperti Tapi pasti ketika Hasan Tiro di sini saya pernah mewawancarai salah seorang teman beliau gitu ya. Beliau di Yogyakarta, sekarang sudah almarhum. Katanya setiap malam minggu Hasan Tiro itu tidak pernah keluar dari kosnya. Beliau baca buku. Luar biasa ya. Kemudian ketika beliau di Amerika, beliau sudah memiliki semuanya. Artinya kekayaan sudah ada, ketenaran. Gitu. Tapi karena beliau melihat Aceh menderita gitu ya, jadi beliau pulang. Karena dulu itu kita masih berada di bawah Orde Lama, jadi Orde Baru. Jadi kita tidak ada opsi lain selain berperang. Jadi Hasan Tiro pun mendirikan gerakan Aceh Merdeka gitu. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Oke, ini ada SMS masuk ya dari Yuli di Bantul. Nah, katanya tuh artis-artis dari Aceh nama depannya itu pakai Teku atau Cut, dan biasanya tampan dan cantik. Terima kasih. Nah, itu tuh sebenarnya gelar atau sebutan bangsawan enggak sih seperti itu? Tolong dijelaskan. Oke.
Hingga sampai sekarang renceng itu tidak pernah berubah, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana filosofinya tidak pernah berubah. Kalau renceng itu sendiri, kalau memang dilihat itu seperti huruf L ya, tapi kalau dilihat secara dekat itu seperti huruf ukiran Bismillah gitu. Bismillah. Iya. Beda jauh nggak ya kira-kira sama keris? Jauh. Beda sih. Tapi kan memang ya itu juga banyak fungsinya. Kalau emang dulu kan rencong ini buat buat membela diri gitu kan. Tapi kalau sekarang ini karena kita tidak lagi ya hidup dalam keadaan perang, itu mungkin kalau di Aceh sekarang banyak dijumpakan rencong-rencong tuh di tempat-tempat ya tempat Souvenir souvenir gitu, gitu ya. ya. Kalau oleh-oleh dari Aceh apa itu pasti rencong Rencong. dalam bentuk mungkin ukiran-ukiran. Kemudian ya kalau emang di Aceh itu juga mungkin terkenal dengan rumah Aceh ya. Oh ya, rumah Aceh, rumah panggung Rumah gitu ya panggung terkenalnya. gitu. Nah, jadi di rumah Aceh itu ya misalnya heboh. Jadi ada 3 buah. Ada 3 buah di Ntar seladi. Ira jadi translatornya. Jadi seramo ke atau mungkin dikenal dengan serambi depan, serambi tengah, serambi tengah, kemudian serambi lekot, serambi belakang, dan yang satu bagian lagi itu rumah dapur, yaitu rumah dapur. Jadi ya rumah Aceh nyamantannya filosofi itu pakan bagi bangunan lagi nyo gitu kan. Jadi atap kemudian pakan harus lebo seramo lagi mandumnya filosofi kedro gitu. Ya Ira, artinya Ira. Iya, gitu. Bisa ada di bawah, silakan dibaca sendiri. Yang pasti itu juga ada ane reunionnya ya kan? Iya jelas gitu. Karena kita rumah Aceh rumah adat Aceh itu ada rumah panggung gitu. Iya, kayak panggung gitu. Tapi kalau ngomong masalah rumah Aceh, saya ini teringat ya. Iya. Rupanya kalau masuk rumah Aceh itu pintunya sengaja dikecilin. Kenapa gitu? Karena kita masuk rumah itu jadinya kita harus menunduk. Oh iya. gitu. Jadi itu artinya Sebagai rasa hormat sama yang punya rumahnya gitu ya. Jadi kita masuk rumah Aceh nggak boleh sombong. Oh iya. Ntar bisa runtuh gitu. Dari pintunya aja tuh udah ada Filosofinya. sendiri Luar gimana. biasa. Oke. Mungkin juga nanti kita akan bahas tentang potensi pariwisata apa aja sih yang ada di Aceh gitu ya. Jadi mungkin buat Star Family Jogja yang pengen berkunjung ke Aceh, boleh banget. Cantik-cantik kok pantainya. Iya. Kalau di Aceh sendiri itu mungkin ya ada seperti banyak ya tempat-tempat pariwisata yang bisa dikunjungi. Mungkin salah satunya ya Masjid Raya Baitur Rahman ya. Ya, Mungkin yang umum jadi banget. ikon ya Aceh seperti itu. Kemudian juga ada Museum Aceh, Museum Tsunami. Itu Museum Tsunami itu merupakan museum yang mana perancangnya itu mendapat penghargaan nomor 1 di dunia. Oh, Luar biasa. kasih aplaus kan? dulu ya. Saya kenal tuh namanya Ridwan Kamil Oh dari gitu TB ya. ya. Luar biasa. Jadi bangunan itu perancangnya itu dapat penghargaan dunia itu ada di Aceh. Jadi rugi dong kalau pergi ke Aceh nggak singgah ke museum itu gitu. Pasti ya. Iya. Kemudian juga ada mungkin ya kuburan Kerkhoff ya, kuburan-kuburan tentang orang-orang Belanda dulu. Kemudian juga Pantai Longa, kemudian juga ada pantai-pantai lain-lain itu. Kemudian juga ada Museum Tsunami Aceh yang tadi saya bilang tadi. Kemudian juga Museum Aceh tentang ya mungkin di museum itu banyak tentang sejarah-sejarah yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari tentang ya bagaimana Kesultanan Aceh dulu, kemudian juga bagaimana tentang sejarah-sejarah Aceh terhadap dunia dan lain sebagainya gitu. Berarti Aceh itu bukan melulu tentang perang-perang ya. Bukan, jelas bukan. Masih banyak sisi-sisi yang misterius ya. Yang mesti nih teman-teman Star Family harus Tahu. tahu ya. Kalau mau udah tahu, insya Allah pasti bakalan pergi gitu ya. Pasti bakalan berkunjung suatu saat ke Aceh nanti. Oke, ini ada SMS ya dari teman-teman kita yang udah pada masuk. Pengen nanya ini mungkin tentang keacehan, penasaran nih mungkin. Iya. Oke, ini adanya dari Eca ya. Meet malam teman-teman nih KPMD Aceh. Meet bertugas, iya. Temenin gitu ya. Dan penasaran nih, kira-kira ada berapa suku sih di Aceh dan ada berapa bahasa? Suku banyak sama ya. bahasanya nih. Jadi kalau di Aceh itu ada 10 suku ya, salah 10 suku bangsa. Kemudian juga ya kita memiliki banyak kekayaan tarian-tarian yang sangat luar biasa gitu. Mungkin kalau di Aceh sendiri itu yang paling terkenal mendunia itu ada namanya tari Ratip Mesekat dan juga tari Saman. Oh, iya. Jadi dari mana-mana kalau orang Indonesia mungkin yang ingin mengikuti program exchange ya ke luar negeri itu pasti belajar tari Saman. Iya. Karena saya dulu pernah juga seperti itu. Jadi yang pertama mereka minta diajarkan itu tari Saman.
di Aceh itu ada apa aja sih? Oh ya, jadi kalau masakan di Aceh itu banyak ya. Misalnya seperti ya paling terkenal tuh mie Aceh. Kemudian kalau di Aceh sendiri itu jadi kan orang Aceh perahan tanpa pajo timpan. Iya. Artinya? Jadi nggak belum dikatakan orang Aceh kalau belum pernah makan timpan. Oh. Jadi di Aceh itu terkenal dengan timpan. Kemudian juga ada kuah pliu gitu. Kemudian juga kalau di Aceh PD terkenal dengan gurih. Kemudian juga di Sabang itu dodol Sabang ya. Kemudian juga di daerah di PD Jaya itu terkenal dengan ade. Gitu. Kemudian juga ya martabak durian dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di Aceh saat ini yang terkenal itu seperti canai gitu kan. Bahkan baru-baru ini mungkin yang seperti ya di Samani itu roti sili Samani gitu. Kalau Sama dari ayam tangkap ya. Iya, ayam tangkap gitu. Ayam tangkap begitu fenomenal sekarang di Aceh ya. kalau dari Aceh Tengah itu apa ya kira-kira? Kalau itu ya mungkin ya seperti apa ya? Apa ya? juga gitu kan. Karena kita di sini mungkin orang Aceh pesisir semua di sini ya. Dan mungkin kalau misalnya tuh ya di Aceh kalau mau deket-deket Ramadan gini tuh Misalnya apa ya? mungkin kalau di sini tuh agak sama kayak klepon gitu ya. Klepon. Klepon. Iya. Itu mungkin kalau di Aceh itu kalau bororom itu mungkin ya sudah mungkin ya setiap buka puasa tuh ada gitu. Jadi khas ya. Ciri khas Wajib gitu. ya. Kalau bicara bulan puasa kita ada tradisi nih namanya megang. Oh bukan. iya, Sebelum megang. Ramadan Ya, ya. kalau sebelum Ramadan itu kita berkumpul rame-rame Masak daging. masak gitu. daging ya. Iya. Atau ya setiap laki-laki dalam rumah tangga Aceh itu wajib membeli Daging gitu. daging ya. Bahkan ada suatu ketika saya baca di berita ya, ada satu orang laki-laki pemimpin keluarga nggak ada duit nih, nggak ada duit dan jadi gimana, nggak ada duit untuk beli daging, Iya. dia terpaksa memotong daging apa gitu. Jadi saking menjadi kewajiban tuh di Aceh. Yang pasti ya setiap tahun itu orang Aceh pasti makan daging sekali ya, walaupun semiskin apapun gitu. Iya. Bahkan kalau mungkin kalau kurban itu orang miskin mungkin banyak ya daging gitu ya. Iya. Bukan saja dimegang sebelum Ramadan, bahkan di peringatan-peringatan Islami ya, Iya, seperti Kenduri Maulid gitu Kenduri ya. Maulid, lahirnya Nabi Muhammad, kemudian Isra Mi'raj, Iya. satu Muharram. Pokoknya sepanjang tahun orang Aceh Orang Aceh kenyang. makan daging kayak gitu. Iya. Oke, tadi kita udah ngebahas makanan. Nah, pasti kalau Aceh ini terkenal sama tarian-tariannya ya. Iya, itu sudah pasti. Mungkin kita bisa kenalin nih ke staff family semua ada tarian apa-apa aja sih di Aceh gitu. Nah, mungkin yang udah sangat fenomenal tuh sama Saman ya. Saman Iya. itu Saman. sudah masuk Sudah masuk warisan dunia. Oh, iya. UNICEF bersama dengan wayang dan sebagainya. Dan sebagainya itu banyak ya. Saman, kemudian ada Tari laut gitu. Laut, liko pulo, rapai geleng, Ranuk Lampuan, Sedati, Rati Pesekat. Ranuk Sekat, Tari Pukat, Kalau dari Aceh Tengah itu ada satu lagi tari guel. Tari Oh, Guel. guel, Oh, Tari Guel itu kalau nggak salah itu dari Gayo ya. Iya, dari Gayo. Jadi suku-suku Gayo itu mungkin ada seperti Tari Bines, Tari Didong gitu ya. Bidong juga ada. Ada Pokoknya kaya deh. topade juga ya, topade terus apa lagi ya? Kalau yang mungkin Banyak ya sih. kalau Tok Dabuh itu gimana ya kalau Tok Dabuh itu? Top dabo itu kayak Bukan tarian itu. Bukan tarian itu, tapi ya semacam pertunjukan gitu. Iya. Tapi bukan saja di Aceh, di daerah lain juga banyak. Iya. Ya mungkin ya banyak sekali ya kalau memang kita bicara tentang ya Aceh. ya sepatutnya kita bangga gitu kalau orang Aceh sendiri kan. Ya mulai dari tari samannya yang mendunia kan. Rata-rata mungkin di berita kita lihat kemarin juga di berita diberitakan tentang bahwasanya kita meraih penghargaan di Turki menjadi juara gitu kan dari tari saman. Kemudian juga di sekolah-sekolah banyak diajarkan tari-tari saman gitu kan. Di pondok pesantren kita ada acara misalnya
seperti pentas seni juga ada tari saman. Iya, iya. Di Aceh sendiri itu masih dilestarikan gitu kan, sangat dilestarikan tentang tari saman. Bahkan ketika ada tamu misalnya ya seperti arisan, kadang juga ada pernikahan, itu pasti ada Satu Muharram. Muharram ya, halal bihalal kayak gitu. Nanti ada megang ya, sebelum Ramadan kita akan makan-makan bersama. Itu yang paling ada kita tunggu. diskusi gitu ya. Oh, diskusi juga ada, terutama tentang kita membahas tentang isu-isu terpanas di Aceh. Wis, Ya. terpanas gitu ya. Seperti isu-isu ya Iya, gitulah. gitu-gitulah. Mungkin ya ada SMS masuk, salam Nusantara, salam buat Ketua TPA Bang Taufik, oke. Terus Bang Zen, Rustam, Komang Dean Ananda, semangat ya. Dengan Mahakarya, Amar, Aldi, Ebi dan juga Mas Robi. Ini nggak tahu nih yang ngirimnya siapa, nggak ada namanya. Iya. Apa lagi nih? Taman Pelajar Aceh juga banyak juga kegiatan lain seperti misalnya futsal ya. Kemarin baru saja Por ya. mengadakan Por, ya. Pekan olahraga Taman Pelajar Aceh ya. Tapi kegiatan-kegiatan ini ya untuk mempererat hubungan di antara mahasiswa Aceh. Tapi yang menjadi catatan ini bagi mahasiswa Aceh ya, mahasiswa Aceh yang mendengar ya sekarang ini. Yang jadi catatan boleh kita kuat di silaturahmi kita di sini, tapi jangan juga kita terlalu fanatik ya, kemudian tidak mau bergaul dengan tidak membuka diri gitu. Tidak membuka diri. Ini juga sudah diwanti-wanti oleh Sultan Jogja ya. Bahkan Sultan Jogja kemarin sudah katakan menyetop pembangunan asrama di Jogja karena kalau kita sudah bersuku-suku itu rentan sekali kita perpecahan gitu. Karena nasionalisme suku di Indonesia juga kuat ya. Apalagi Aceh itu kuat kali ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Itu sedikit nasihat dari kami. Dan mungkin buatnya Star Family Jogja yang pengen gabung gitu, mau belajar seni tari Aceh juga bisa langsung datang aja di tari kita di Jalan Kartini nomor 1 Asagan. Jadi di sana kita juga punya sanggar ya. Kalau buat ceweknya nih mau belajar tari, misalnya tarian Randup Lampuan, terus Ratip Mesekat, boleh langsung datang aja. Jadi kita masih buka kok buat yang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang di luar Aceh gitu mau bergabung atau mau mencoba belajar seperti apa sih tarian-tarian Aceh itu, boleh kok langsung datang aja. Ntar kalau dia nanya itu gratis atau dibayar, Mbak? Oh, gratis dong. Oh, gitu. gratis. Boleh dong rame-rame kita belajar tari Aceh. Boleh banget. Mumpung gratis ya. Iya. Mungkin teman-teman kalau mau tahu sedikit lebih banyak tentang Aceh ya, bagaimana menariknya Aceh, mungkin ini baru keluar video di YouTube ya. Coba cari aja searchnya Jalan-Jalan Men Aceh ya. Nanti ada itu ya. Kemudian mungkin Yevi mau baca ini satu apa hadis maja gitu. Hadis Maja ya. Hadis Maja. Hadis Maja itu kira-kira apa? Ya, kalau hadis maja itu kan misalnya di Aceh itu dikenal gini. Kiban cerah menan bekah. Nah, kemudian juga misalnya juga hadis maja itu mungkin lebih tepatnya itu seperti ya kata-kata ya yang mengandung filosofi. Nah, yang mana kalau kita sendiri kita tidak bisa mengartikan secara langsung, tapi ada filosofinya tersendiri gitu. Kenapa bisa muncul hadis maja seperti itu? Hadis maja itu seperti ya kalau dalam bahasa Arab mungkin mafudot ya. Mafudot itu. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Vocabulary. Itu kosakata. Itu kosakata. Apa ya bahasa Inggris? Jadi kalau emang banyak itu tentang hadis maja itu tentang bagaimana nasihat-nasihat orang tua untuk anaknya, nasihat-nasihat tengku-tengku untuk ya murid-muridnya itu dimasukkan dalam hadis maja. Dan orang-orang penyair itu mereka selalu mengantisipasi supaya hadis maja tidak harus diartikan seperti apa yang dibaca. Tapi sebenarnya itu lebih tepatnya itu ada filosofi tersendiri yang harus kita pelajari. Artinya lebih dalam. Lebih dalam gitu, benar sekali ya. Mungkin langsung saja contohnya ya seperti ya tadi yang itu ya. Mungkin ya kalau ada di Maja tuh ketika ada acara pernikahan kemudian ada adat dan itu sering diucapkan gitu. Mungkin salah satunya itu ada dalam ada tarian Aceh ya. Itu misalnya gini. Ya. Gimana?
hai laut sa ila ombak me alung kapai ji etren lumba hebat cute salam bukan sah lalun salamu